Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Rohman dan Anton Channel. Sini saya kembali lagi bersama sahabat-sahabat semua akan menceritakan sebuah kisah hidup dari Bang Wahyu. Akan tetapi sebelum sahabat melanjutkan ceritanya, alangkah baiknya jangan untuk melupakan klik tombol like, komen, share, subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan updatean terbaru dari Rohman dan Anton Channel dan membuat kita lebih semangat lagi memberi wawasan dari pengalaman kisah hidup seseorang. Oke, tak perlu lama-lama lagi, mari kita simak cerita dari Bang Wahyu. Terima kasih. Salam kenal, salam kebaikan untuk Anda semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita, kisah, pengalaman saya. Di channel ini saya tuangkan semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Pertama-tama izinkan saya ucap salam hormat untuk Anda semuanya. Perkenalkan, nama atau panggil saja dengan inisial Bang Wahyu. Ini nama tengah yang diambil dari nama panjang saya. Semoga Anda mengenal lewat suara cerita tentang kehidupan di channel ini, dan semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Selain juga menghibur tentunya. Saat ini saya berusia 35 tahun dan kisah diawali pada masa saya berusia 22 tahun dulu. Pada awal cerita, usia saya waktu itu sebagai seorang laki-laki atau cowok tentu ingin mengenal seorang wanita begitu. Untuk urusan wanita itu saya masuk kategori pemalu dan susah untuk dekat dengan perempuan atau seorang cewek pada masa itu. Dan sampai usia saya saat ini 35 tahun bisa dihitung dengan jari, dan tidak semua jari akan semuanya terhitung karena hanya beberapa kali saya menjalin hubungan mengenali seorang wanita. Tentunya ada alasan di mana saya susah untuk dekat dengan seorang wanita. Pertama, minder. Saya dibesarkan oleh keluarga sederhana. Saya belajar tidak di jenjang pendidikan formal, tapi hanya belajar melihat, mendengarkan, lalu menyimpulkan dari apa yang saya lihat, saya dengar. Perjalanan hidup saya menuntun orang kecil yang bukan mempunyai titel. Jadi pada masa itu saya mencari kehidupan di mana saya harus belajar untuk menempuh perjalanan hidup. Pada awal usia di mana nggak tahu arah tujuan kala itu, hubungan pertemanan dengan banyak kawan bersama laki-laki untuk mengisi waktu di malam hari, berkumpul, bercanda, begitu, main gitar, nongkrong, berlanjut tahun demi tahun, berjalan terus. Kenakalan pada masa itu seperti berkelahi, lalu minum minuman keras, lalu berkelahi lagi, dan terus menerus terjadi hingga kesadaran mulai timbul di benak saya untuk mencoba bekerja. Keterbatasan pendidikan, jadi saya mengadu nasib. Waktu itu saya datang ke kota itu, saya ingat, Tasikmalaya. Dengan kesadaran saya ingin meninggalkan di mana miras, untuk meninggalkan mabok-mabokan. Jadi saya belajar mencari pekerjaan untuk masa depan. Waktu itu usia saya 21 tahun atau 20 tahun jalan. Nah, di sana saya ikut saudara mencoba mengadu nasib untuk bekerja di home industri kerajinan sandal. Nah, waktu demi waktu saya lalui. Lalu saya ingin jalan-jalan di kota Tasikmalaya, lalu berkenalan dengan supir angkot.
Nah, hidup di jalan terasa asik dengan kenal dari beberapa supir-supir angkutan kota pada waktu itu. Singkat cerita, saya memilih untuk bekerja bersama supir itu, lalu saya menjadi kernet angkutan kota satu jurusan 03 di sana. Waktu itu angkot 03 jurusan Gunung Pereng Kawalu. Waktu terus berputar hingga pada masanya saya diajari untuk mengemudi, memegang kendali kendaraan, belajar nyupir. Satu ilmu, satu pengalaman saya dapat. Berkisar 1,5 tahun, lalu saya pulang kembali ke daerah dan bertemu kembali dengan teman-teman sebaya saya, lalu berkumpul, main gitar, duduk-duduk begitu. Hanya beberapa hari lamanya saya menentukan pilihan lagi untuk datang ke suatu kota, waktu itu di Cilacap. Karena memang ibu saya berasal dari kota itu, dari pinggiran kota Cilacap, lalu saya datang ke sana menjumpai silaturahmi bersama keluarga dari ibu saya. Perjumpaan bersama keluarga di sana sangat membangun kebersamaan. Lalu saya silaturahmi dengan teman-teman, ada juga yang bekerja di suatu perusahaan. Waktu itu perusahaan bis ya, antar kota antar provinsi, Cilacap Pangandaran. Lalu saya mendaftar untuk ikut bekerja bermodal pengalaman, jadi kenek. Meskipun bisa nyupir di Tasikmalaya, angkot, saya kembangkan untuk belajar lagi di kendaraan bis 3/4 waktu itu. Antar kota, antar provinsi, Cilacap Pangandaran saya jalani, alhamdulillah diterima. Lalu saya coba melatih keterampilan saya, skill saya. Faktor keberuntungan saya dipercaya menjadi kondektur di sana. Waktu itu usia saya berkisar 23 lebih. Usia tergolong muda sudah bisa menjadi kondektur Cilacap Pangandaran, suatu kebanggaan buat saya sendiri dan banyak teman-teman juga. Untuk urusan pekerjaan, selain semangat, disiplin, tapi untuk urusan cari muka kepada bos, saya tidak punya urusan cari muka karena saya sudah punya muka. Namun kadang di perusahaan seperti itu ada juga teman-teman lain yang mencoba cari muka kepada bos untuk mengambil simpatik bos. Bermodal kejujuran, semangat juang dan disiplin, lalu kelincahan, membantu supir, menjaga di mana supir harus tenang menjalankan kendaraannya, hiruk pikuk lalu lintas kendaraan, salip menyalip dikala berebut penumpang untuk saling mendahului, bertaruh nyawa di situ, bergerak cepat, lincah, tangkas, menarik penumpang untuk disiplin keuangan, bayar pada tarifnya, lalu di mana angkat barang, turunkan barang, menjaga keselamatan penumpang. Disitulah tanggung jawab seorang kondektur atau kernet di balik keselamatan penumpangnya. Lalu setelah pulang bertanggung jawab, store kepada juragan. Nah, usia segitu saya sudah menjalani aktivitas seperti itu. Saat itu banyak penumpang, anak-anak sekolah dari Pangandaran sampai Cilacap, dan termasuk pelanggan-pelanggan armada yang saya bekerja itu juga banyak pelanggan. Cewek-cewek cantik, remaja, sekolah begitu. Nah, disitulah saling mengenal satu sama lain penumpang begitu. Ada yang menarik dari ratusan cewek-cewek yang sering naik bis. Nah, satu mengambil simpatik saya. Saya kagum dengan ketenangannya, kecantikannya, dengan postur kecil, hidung bangir, tapi dia terasa istimewa waktu itu. Dengan bibirnya yang tipis seperti lapis legit begitu, lapis manis itu. Dalam benak saya itu cewek cantik. Tapi karena memang saya minder dan kategori pemalu, jadi saya memperhatikan. Pada saat itu untuk cewek secantik dia banyak yang suka. Termasuk teman-teman saya juga banyak. Dan saya lihat di terminal kalau dia duduk menunggu bis juga sudah ada cowok yang nungguin begitu. Entah kenapa si cewek akan selalu menunggu bis di saat saya ngetem. Lalu dia akan naik di saat jam untuk keberangkatan
menuju lokasi. Dan khusus malam minggu, karena itu cewek ngekos di Cilacap, jadi tiap malam minggu akan ada pertemuan dan dia akan selalu ikut di bis yang saya jalani, saya kerja. Singkat cerita, si cewek sebut saja namanya Fulan. Nah, si Fulan ini sering curhat di mana banyak cowok yang sudah nembak atau suka sama dia tapi dia tolak begitu. Saking banyaknya cowok yang diceritakan, saya jadi bingung. Lah, kamu cari yang seperti apa begitu? Si cewek hanya diam lalu memandang saya jadi bingung dan malu. Bis terus meluncur, berbalap, menyalip dengan kendaraan di depannya, lalu suitan saya di pintu belakang akan selalu berbunyi jikalau bis akan menyalip. Seperti ini suaranya. Lalu secepat angin bis akan meluncur. Wush! Sejenak obrolan dengan si Fulan terhenti, lalu dia hanya tersenyum memandang saya. Saat dalam perjalanan ada kesempatan untuk bicara, kembali lagi saya bicara. Kriteria seperti apa cowok yang kamu inginkan? Jawaban dia bikin tersentak. Seperti kamu. Saya pura-pura nggak mendengar apa yang dia ucapkan. Namun dalam hati saya terasa senang. Keakraban mulai terjalin. Perhatian saya tertuju pada si Fulan begitu. Hari demi hari terus berlalu dan sering saya lihat saat jam sekolah. Kenapa dia berada di terminal? Lalu melihat, memandang saat bis saya masuk. Saya kaget, kenapa dia nggak sekolah? Kata-kata sayang terlontar. Setiap kali ketemu pasti akan saya panggil. Bagaimana yang sehat? Hanya itu, setiap ketemu saya akan bisa ucapkan kata-kata sayang. Jalinan mulai terbangun. Dekat dan semakin dekat. Tapi perilaku dia di mana sering membolos sekolah itu membuat saya nggak enak juga. Pada waktu itu hobi untuk yang sering saya laksanakan, hobi saya adalah naik gunung. Untuk wilayah di Jawa Tengah seperti Gunung Sindoro, Sumbing, Slamet, saya sering beraktivitas naik gunung, begitu hiking bersama teman-teman. Nah, pada kesempatan saat itu saya coba mengenalkan seputar pendakian kepada si Fulan, di mana dia sering membolos sekolah. Saya kasih pengertian, jangan sampai sekolah itu menjadi gagal jikalau kamu sering membolos. Sebagai seorang remaja melihat gadis yang ngekos, sempat kenakalan mulai terjadi, seperti halnya membawa dia untuk naik gunung tanpa seizin orang tua, apalagi pihak sekolah. Jadi saya bawa untuk dia bolos naik gunung. Dia seperti tidak percaya bahwa saya seorang pendaki gunung, padahal banyak organisasi-organisasi pecinta alam yang sudah mengenal dengan sepak terjang. Nah, sepak terjang saya untuk urusan naik gunung. Hingga pada hari di mana kita melakukan pendakian, itu mulai dilakukan. Target dengan uang saku dari hasil kerja lumayan cukup. Saya melakukan pendakian gunung pertama Sindoro, lalu turun naik lagi Sumbing, lalu turun melanjutkan perjalanan Gunung Slamet. Waktu itu dibutuhkan 11 hari karena saya membawa seorang cewek, jadi 11 hari itu waktu yang saya tempuh bolos sekolah untuk menaklukkan puncak 3 gunung, Triple S, Slamet, Sindoro, Sumbing. Kedekatan mulai terjalin dan saat pendakian di puncak Gunung Slamet, di sana kita hanya berdua, tidak ada seorang pendaki pun. Kita selalu bergandengan tangan, saling menyemangati, di mana puncak tujuan gunung itu harus kita sampai pada tujuannya. Si gadis kecil yang imut-imut bersama saya melakukan perjalanan naik gunung hingga pada saatnya puncak Gunung Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl. Kita sukses sampai pada puncaknya. Oke teman-teman semua, apa yang terjadi di sana? Dia memeluk saya dari belakang lalu berkata, "Kamu calon ayah buat anakku." Seperti halilintar menyambar, apakah mungkin terjadi ikatan kedekatan yang terbangun hanya dengan kata sayang. Saya sendiri tidak tahu cinta itu seperti apa. Saya senang mendengar kata-kata dia berkata bahwa saya adalah calon ayah dari anaknya. Dalam hati saya mengamini, semoga saja
Waktu terus berlalu, saya pandang matanya, melihat kawah, melihat awan, melihat kabut. Di sanalah kisah ini berlanjut. Oke, untuk teman-teman, saksikan kelanjutan cerita saya di part berikutnya di channel ini. Terima kasih. Dengan segala hormat, kisah sederhana ini hanya sebuah cerita dari pengalaman hidup seperti saya yang menjalani hidupnya dengan mencari tujuan, kemana arah tujuan hidup ini. Satu cerita awal membuka kehidupan untuk melangkah, semangat menempuh perjalanan baru, menjalin hubungan bersama yang tersayang. Terima kasih, sekian dulu untuk teman-teman semuanya. Semoga diberi kesehatan. Ya, itulah kisah menarik dari Bang Wahyu. Semoga apa yang dapat diceritakan dari Bang Wahyu dapat bermanfaat bagi kita semua, menjadikan kita termotivasi dari cerita-ceritanya. Ambil positifnya, mungkin itu saja yang dapat saya dan Bang Wahyu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.